Oke, gue pengen sedikit ngebahas tentang penyakit yang berkembang di kalangan kita nih, terutama para pengguna sosial media ya. Karena gue ngambil studi kasusnya tuh dari beberapa kejadian-kejadian besar yang goalsnya itu nggak pernah tercapai secara maksimal. Maksud goals yang gue bilang di sini adalah dampak yang bisa kita peroleh dari setiap peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Karena kebanyakan dari goals-goals yang gue lihat setelah atau sedang terjadinya suatu peristiwa itu hanya sekedar menebarkan kebencian, menyampaikan aspirasi yang tidak beretika gitu kan. Atau kebanyakan orang-orang tuh lebih menunjukkan bahwa dia yang lebih baik daripada orang yang mengalami kehilafan tersebut. Dan bagi gue itu adalah masalah yang cukup serius ketika kita memposisikan diri hanya sebagai hakim, tidak bukannya memposisikan diri sebagai seorang manusia yang berusaha untuk belajar memaknai dari apapun yang sedang terjadi. Karena menurut gue itu goals yang sebenarnya kan. Goals yang sebenarnya dari setiap peristiwa yang terjadi di sekitar kita itu adalah bukan dengan pandai menghakimi, bukan dengan pandai menganggap bahwa diri kita yang terbaik atau diri kita lebih baik dari mereka, atau mungkin justru yang lebih toksik itu ketika kita menganggap bahwa goals dari sebuah peristiwa itu adalah kita berhak untuk menjadi Tuhan dan menghakimi sang yang mengalami khilafan itu tidak pantas untuk bisa berubah atau menjadi lebih baik. Itu menurut gue toksik sebenarnya sih. Ya bukan hanya tentang apa yang terjadi di saat ini yang lagi viral-viral ya kan. Gue ngebahas tentang hal ini tuh banyak banget contoh-contoh besarnya sih yang terjadi di sekitar kita. Salah satunya kayak kritikan-kritikan yang dikeluarkan oleh kita yang tujuannya itu udah gak sesuai dengan makna kritiknya sendiri gitu maksudnya. Kalau gue sih berpikir arti kritik itu kita memberikan sebuah masukan, kita memberikan sebuah koreksian yang dibarengi dengan solusi. Menurut gue sih itu arti sederhana dalam hidup gue. Arti kritik itu kayak gitu. Jadi kita kayak memberikan sebuah pembelajaran gitu dari hal yang kita komentari. Bukan hanya sekedar menyampaikan aspirasi kebencian dan amarah, sekedar menyampaikan amarah aja gitu. Karena ketika itu yang dilakukan, kita gak akan pernah dapat solusi dan gak akan pernah dapat pembelajaran dari apa yang kita kritik. Contoh-contoh kecilnya dari sikap-sikap seperti itu tuh adalah kayak gini nih. Kayak kita mengomentari tentang kebijakan-kebijakan pemerintah. Guys, gua adalah orang yang gak suka sebenarnya dan mungkin membenci sistem-sistem di pemerintahan. Gue ngerasa banyak banget kebijakan-kebijakan yang gak pro banget sama gue gitu sebagai seorang rakyat. Banyak banget hal-hal yang gak gue butuhkan tapi kebijakan itu justru dibuat. Banyak banget kebijakan-kebijakan yang ngebuat gue kayak bertanya, ini gue dianggap masih sebagai seorang manusia di negara ini gitu. Jujur tuh banyak banget. Dan gue berusaha untuk membenahi diri dengan memposisikan bukan hanya sebagai seorang kritikus tanpa berusaha untuk berpikir solusi. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena ketika gue mengkritik sesuatu dan yang gue lakukan hanyalah menyampaikan amarah, gue rasa siapapun yang dikritik gak akan ngerti. Gue rasa apa yang lo kritik pun gak akan pernah kelihatan gitu. Maksudnya tujuannya kemana lo ngeritik. Kita mengkritik pemerintah itu tujuannya kan untuk membangun, untuk menyadarkan pemerintah, untuk membuat pemerintah mengerti kesalahannya, untuk membuat pemerintah sadar bahwa keputusan yang dia ambil itu gak layak untuk digunakan gitu kan, bahwa keputusan yang dibuat atau kebijakan yang dibuat itu tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu kan. Itu kan sebenarnya gue sendiri kita mengkritisi pemerintah gitu kan, bukan untuk menciptakan sebuah pertikaian baru atau masalah baru, ya nggak sih?
ketika kita mengkritik pemerintah tapi ujung-ujungnya malah menimbulkan masalah baru, ya yang gue tanya, arti kritik di sini apa gitu? Apakah arti kritik itu menimbulkan masalah baru dengan kita mengkritik? Berarti kita harus bisa menciptakan masalah baru lagi, kan nggak kayak gitu. Ya, ketika kita memberikan aspirasi kepada pemerintah, kita juga harus nanya dan kita harus adil juga. Kira-kira nih, kembali lagi ya, cara pola pikir itu, kira-kira gue sendiri kalau jadi pemerintah bisa nggak sih ya menanggulangi masalah-masalah itu? Gue sendiri bisa nggak sih ya memposisikan diri untuk menjadi orang yang bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan? Gue bisa nggak sih ya menjadi orang yang lebih baik dari dia dalam segi mengambil keputusan? Menurut gue pertanyaan-pertanyaan kayak gini tuh penting banget buat sering kita kita ingatkan dalam diri kita gitu, kita pertanyakan dalam diri kita. Karena dengan kita mempertanyakan kemampuan kita, dengan kita mempertanyakan posisi kita, itu akan menyadarkan diri kita atas kekurangan-kekurangan yang kita punya. Jadi kita nggak sekedar jago buat menghakimi, kita juga jago memberikan sebuah kritikan yang dibarengi dengan solusi gitu. Jadi kayak gini, gue punya pemikiran sederhana deh. Ketika memang pemerintah yang gue hadapin saat ini bebal dan emang gak bisa banget buat berubah atau dirubah, satu-satunya solusi yang bisa gue lakukan dan gue perjuangkan dalam hidup gue pribadi terutama adalah gue harus bisa ngegantiin mereka nih. Kalau emang gue ngerasa gue lebih layak dan lebih pantas duduk di sana, gue harus bisa memposisikan di posisi itu gitu. Ketika gue ngerasa pemerintah ini anjing banget gitu kan, pemerintah ini kebijakannya gini, ya ketika itu nggak didengar dan ujung-ujungnya cuman dapat omong kosong, ya mungkin emang harus gua sih yang di sana, mungkin emang harus kita yang menggantikan mereka. Tapi pertanyaannya gini, sederhana aja, kita udah pantas belum? Dan kita udah bisa belum sih duduk di sana? Modal kita buat ngeganti mereka tuh apa gitu? Modal kita berbicara lebih baik seperti ini, lebih baik seperti itu apa gitu? Ya kalau ujung-ujungnya nggak dibarengi dengan usaha kita buat benar-benar menyelesaikan masalah itu dengan bijak, ya siapapun yang di sana duduk di singgah sana, gue rasa sama-sama aja gitu. Ya nggak sih? Ya, kita mengkritik, kita ngebuat sebuah statement bahwa pemerintah tuh nggak becus. Ketika dibalikin, emang lu bisa ngegantiin pemerintah? Terus menurut lu yang becus kayak gimana? Terus solusinya kayak gimana? Terus lu bisa apa? Lu bisa bantu apa? Nah kalau pertanyaan ini bisa kita jawab, ya terserah lu sih. Lu mau marah kayak gimana pun, lu mau gila-gilaan gitu mengkritik pemerintah. Tapi selama pertanyaan ini belum bisa kita jawab, ya kita juga harus belajar dong. Belajar buat gak jadi kayak pemerintah saat ini. Belajar buat gak kayak jadi mereka-mereka yang menurut lo itu gak pantas buat duduk di singgasana pemerintahan. Ya menurut gue itu goals yang terbaik. Menurut gue itu adalah sebuah solusi yang sebenarnya harus kita perjuangkan. Bukan sekedar cuat-cuit, ngobrol-ngobrol, marah-marah, menyebarkan, ujung-ujungnya tuh kayak menyebarkan kebencian, terus anti pemerintah, tapi gak pernah berusaha untuk menjadi bagian dari perjuangan atau bagian dari arti solusi yang harus kita berikan kepada pemerintah gitu. Kasus yang kedua yang gue ambil adalah tentang sikap kita menyikapi para koruptor. Gue seringkali ngomong ke diri gue sendiri, ketika gue membenci koruptor, yang gue benci itu seharusnya bukan orangnya, tapi sikap dan tindakan korupsinya. Karena kehilafan itu bisa terjadi pada siapapun gitu. Apalagi dengan kondisi gue yang belum seperti si koruptor itu. Maksudnya ya gue gak bisa korupsi mungkin karena gue gak bisa gitu, dan memang kesempatan itu belum ada. Tapi gue selalu ngomong ke diri gue sendiri, coba gue balik posisinya, Kak, seandainya gue yang menjadi seorang anggota pemerintahan gitu ya, mungkin gak sih gue bisa memposisikan gue biar gak korupsi gitu. Karena sampai saat ini gue selalu ngomong, wah koruptor itu bajingan, koruptor itu bangsat, koruptor itu anjing gitu, karena posisi gue di sini tuh belum bisa ngelakuin tindakan-tindakan gitu. Maksudnya belum bisa tuh, peluang gue untuk ngelakuin korupsi itu kayaknya belum bisa gitu untuk saat ini.
Jadi gue sering nanya hal itu ke dalam diri gue gitu. Ini gue ngebenci koruptor itu karena guanya nggak bisa korupsi kayak si koruptor ini, atau karena memang gue benci banget dengan tindakan korupsinya gitu. Ya ini pembelajaran buat gue pribadi gitu. Karena kalau yang gue benci adalah orang yang korupsinya, ketika orang itu mati dan gue di posisi menggantikan dia tanpa gue membenci sikap korupsinya, mungkin aja gue bisa terracuni dengan tindakan korupsi itu gitu. Karena sekali lagi yang gue benci bukan sikap korupsinya, bukan tindakan korupsinya, tapi orangnya gitu. Jadi ya gini lah, kayak gue berusaha untuk memberikan self reminder buat diri gue. Setiap gue membenci suatu hal, gue harus bisa memposisikan diri di orang tersebut. Karena dengan gue bisa memposisikan diri seperti itu, gue kayak seolah-olah bisa berandai kata dan berimajinasi di masa ketika gue jadi seperti dia gitu. Seandainya gue punya peluang untuk korupsi, mungkin gak sih gue korupsi? Seandainya gue punya power buat korupsi, mungkin gak sih gue korupsi ya? Apakah dengan modal gue sekarang ngomong kayak gini, gue bisa benar-benar yakinin diri gue untuk gak korupsi? Ya goalsnya menurut gue harus ngebenci tindakan korupsinya. Jadi ketika gue membenci tindakannya, dengan kondisi seperti apapun, gue bisa ngeyakin diri gue gak akan ngelakuin hal itu. Analoginya kayak gue gak suka dengan suatu makanan gitu. Dengan kondisi kayak gimana pun, kayaknya ketika makanan itu ada di depan gue masih punya kesempatan untuk berpikir gak akan makan makanan itu gitu. Karena gue emang gak suka gitu loh. Beda halnya ketika gue nggak sukanya pada satu momen doang gitu. Jadi ketika gue ada momen yang ngedukung gue buat ngemakan itu makanan, ya bisa jadi gue harus ngemakan makanan itu gitu. Kasus 3, kita selalu marah ketika ada TKA dari luar negeri masuk ke Indonesia. Oke, mungkin itu kayak nggak adil gitu ya. Kayak maksudnya kayak nggak ada lagi gitu orang-orang yang nganggur di Indonesia ini, kenapa mesti ngedatengin TKA di luar. Awalnya gue juga mikir kayak gitu bro. Gue ngerasa kayak ini pemerintah tuh buta, atau pemerintah tuh nggak ngakuin para pengangguran di Indonesia ini gitu, kayak sampai harus nyari orang-orang keluar sana gitu. Cuman ketika gue menjadi manusia yang sekedar menyalahkan pemerintah, gue nggak pernah dapat apa-apa gitu dari apa yang gue lakuin gitu, dari aspirasi yang gue sampaikan, dari kritikan keras yang gue utarakan, itu kayak nggak dapat goals dan nggak dapat solusi. Akhirnya gue mikir dong solusi lain dari cara gue mengkritik pemerintah supaya nggak ngelakuin hal itu gitu. Ya gue mikirnya kayak gini, pasti ada alasan kenapa pemerintah harus mendatangkan TKA. Dan kesimpulan yang gue ambil dari alasan-alasan itu, yang pertama nih ya, contoh alasannya tuh kayak mungkin orang luar negeri lebih pantas kerja dibandingkan gue nih sebagai orang pribuminya. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kapasitas gue sebagai seorang pribumi itu nggak memenuhi standar yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin juga ada kepentingan lain kenapa pemerintah harus mendatangkan TKA. Oke, dari 3 alasan itu gue sedikit tertarik ngebahas untuk alasan yang ketiga. Alasan dimana pemerintah mengambil TKA itu adalah karena pemerintah mungkin punya kepentingan lain dengan negara yang dipersilahkan untuk bekerja di Indonesia ini. Ini seandainya kepentingan itu berbicara sebuah hutang budi atau sebuah hutang materi pada negara yang diizinkan masuk ke Indonesia, yang otomatis menggantikan peran-peran pribumi untuk kerja, ya mungkin hal itu adalah PR buat gue pribadi, buat
semuanya sebenarnya gitu. Oke, kalau memang kejadiannya kayak gitu, gue mikir lagi. Lantas ketika hal itu terjadi, yang bisa gue lakuin apa? Yang bisa gue lakuin kayak gimana ya supaya pemerintah tuh ngelihat gue gitu. Supaya pemerintah tuh mau mandang gue yang butuh pekerjaan gitu, yang lebih membutuhkan pekerjaan dibandingkan mereka. Dibandingkan harus ngambil TKA di luar negeri sana gitu. Ya, solusi yang muncul di pemikiran gue dengan selama ini tindakan gue yang hanya mengkritik tanpa ada solusi di dalam diri gue sendiri, maksudnya kayak gue nggak pernah berusaha juga untuk menunjukkan power gue, menunjukkan kualitas gue gitu, itu nggak akan pernah ada hasilnya sih, dan gue nggak pernah ngerasain hasilnya gitu. Jadi menurut gue kayaknya gue mesti bisa memposisikan diri untuk menjadi orang yang pantas dan layak untuk digunakan. Ya maksudnya kemampuan yang gue punya gitu. Jadi akhirnya gue mikir kayak gini sederhananya. Solusi yang terbaik dari menghindari TKA datang ke Indonesia adalah dengan membuat diri gue lebih pantas buat bisa digunakan. Dengan membuat gue lebih cerdas, dengan membuat gue lebih kreatif, dengan membuat gue lebih bisa dipandang gitu ya kualitasnya dibandingkan mereka di luar sana. Mungkin ada alasan lain, tapi kayaknya ini alasan yang bisa gue benahi untuk diri gue saat ini, yang bisa saat ini gue lakuin. Karena untuk membayarkan utangnya Indonesia ke Cina pun gue belum mampu, menghilangkan kepentingan Indonesia dengan Cina pun gue belum bisa. Jadi langkah yang bisa gue lakuin untuk bisa dipakai sih kayaknya dari diri gue sendiri nih ya, gue benar-benar berusaha untuk membenahi diri gitu. Gue benar-benar berusaha untuk bisa dipandang oleh pemerintah pantas gitu buat kerja dibandingkan mereka. Tapi kan bang, kadangkala ketika kita udah pantas, tapi pemerintah tetap tuh nggak bisa menyediakan lapangan kerja buat kita. Itu mungkin benar sih, mungkin benar juga sih. Kadangkala gue juga ngelihat kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah itu nggak pro ke kita gitu. Cuman gini, kalau memang itu yang terjadi, langkah selanjutnya adalah ketika gue ngerasa gue pantas buat diakui dan sebenarnya lebih pantas untuk bisa digunakan potensi dalam diri gue dibandingkan para TKA itu, gue akan melakukan sebuah tindakan yang menyadarkan pemerintah bukan dengan cara marah-marah gitu. Ya gue berusaha untuk show off, gue berusaha untuk menunjukkan kreativitas dan menunjukkan potensi gue gitu di hadapan pemerintah. Tapi bang, banyak kasus kok orang-orang yang udah punya potensi dan bagus hasilnya gak pernah dilihat sama pemerintah. Ya mungkin ada, tapi gak banyak gitu loh. Yang jadi masalah ini di negara kita ini tuh cuman sedikit yang punya potensi dan mereka kurang dukungan bro. Tapi kalau banyak orang-orang yang potensinya seperti mereka, gue yakin gak mungkin pemerintah gak lihat. Gue yakin gak mungkin pemerintah gak mau menyediakan. Kalaupun mereka gak mau menyediakan, itu adalah sebuah bom waktu buat dia, itu adalah sebuah bumerang buat pemerintah. Karena kita bisa benar-benar memberikan kritikan yang pedas dengan sebuah bukti bahwa banyak banget orang-orang Indonesia yang lebih layak digunakan potensinya dibandingkan orang-orang luar. Tapi kenyataannya kita harus ngakuin bro, saat ini kita ini masih ketinggalan, baik dari pola pikir, baik dari kreativitas, baik dari tindakan-tindakan atau prestasi-prestasi kita gitu dibandingkan dengan orang-orang luar sana gitu. Ya gue sendiri ngerasa kayak gitu, gue sendiri ngerasa kayak di dalam diri gue ini sangat banget ketinggalan gitu. Prestasi gue pun gak sehebat orang-orang di luar sana gitu. Jadi kadang-kala kayak gue mikir kayak gini, ya gue ngerasa kayak pantes sih kenapa gue gak dilihat sama pemerintah, pantes sih kenapa potensi gue dianggap gak bisa disandingkan dengan mereka gitu. Ya dengan tindakan dan dengan kondisi kayak gitu, gue ngerasa kayak gue benar-benar harus ngebenahi diri gue deh. Gue harus benar-benar bisa memposisikan diri gue tuh supaya bisa kepake. Jadi ya gimana ya,
kita ini udah sering banget terkontaminasi dengan pola pikir yang sengaja dibuat media untuk membuat kita panas, membuat kita menjadi kritis tapi cuma sesaat gitu. Setelah beritanya nggak ada, setelah peristiwanya hilang atau tenggelam gitu, kita kayak seolah melupakan kejadian-kejadian itu gitu. Padahal sebenarnya kita dengan satu peristiwa aja tuh kita sebenarnya harus sudah bisa benar-benar belajar banget gitu kan. Gak mesti harus ngalamin peristiwa-peristiwa lain buat nyadarin kita untuk ngelakuin hal itu gitu. Tapi itu yang terjadi sih. Itu yang terjadi di lingkungan gue, terutama di negara ini apalagi gitu kan. Banyak banget orang-orang yang hanya memposisikan diri sebagai seorang hakim tanpa pernah belajar untuk menjadi hakim. Banyak banget orang-orang yang merasa dirinya benar banget, hebat banget, tanpa pernah memposisikan untuk membenahi dirinya, arti benar itu seperti apa sih gitu. So, saat ini kita ini lagi di fase gak bisa mengharapkan pemerintah. Itu yang saat ini gue pikirkan, itu yang saat ini gue simpulkan. Karena dari beberapa kejadian dalam hidup gue, di saat gue butuh bantuan pemerintah dan gue gak pernah dapat hal itu, ya gue ngerasa kayak gue emang harus survival banget. Pilihan gue tuh apakah dengan pemerintah gak ngebantu gue dan gue mati gitu, yaudah gue pasrah, gue mati gitu kan, gak juga gitu. Ya endingnya gue tetap harus survival loh. Mau ada atau nggak ada bantuan pemerintah, ya gue tetap harus hidup dong. Sesederhana itulah cara pikir gue untuk bisa bertahan hidup di saat ini gitu. Jadi pemerintah ini sangat banget butuh kritikan, karena gue sendiri sangat mengakui bahwa pemerintah saat ini tuh belum bisa menjadi pemerintah yang didambakan oleh masyarakat. Karena gue sendiri pun banyak banget nilai kebijakan-kebijakan yang gak rasional, yang justru ngerugiin gue sebagai masyarakat, yang justru diperjuangkan oleh pemerintah tapi ujung-ujungnya kita gak butuh gitu kan. Gue ngerasa kayak gitu. Cuman bagi gue pribadi, kalau sekedar mengkritik tanpa berusaha untuk memposisikan diri gue bisa menjadi solusi dalam kritik itu, ya ujung-ujungnya sia-sia sih. Ujung-ujungnya yang gue peroleh cuman capek, cuman kesel, cuman ngedumel dan ngebatin. So udah saatnya deh kita sekarang berpikir lebih bijaksana dalam menyikapi keadaan yang terjadi. Ketika kita ngerasa bahwa orang-orang yang sekarang duduk di singgasana pemerintahan udah gak pantas untuk menampik atau memegang kendali pemerintahan, ya buat kitanya mulai saat ini belajar untuk bisa menjadi manusia-manusia yang lebih pantas untuk duduk di sana. Kitanya harus lebih giat lagi membenahi diri kita supaya tidak menjadi orang-orang seperti mereka saat ini. Supaya kebijakan-kebijakan yang dulunya kita caci itu tidak kita lakukan lagi. Supaya hal-hal yang menurut kita gak pantas buat dilakukan oleh pemerintah saat ini, kelak kalau kita yang duduk di singgasana itu gak perlu kita lakukan gitu. Ini menurut gue solusi yang terbaik untuk kita saat ini. Ini menurut gue solusi yang pantas banget buat kita perjuangkan, dibandingkan hanya sekedar marah-marah dan ujung-ujungnya nambah dosa sendiri.